Hai Dutim dan juga Beras Penuh Garis Keras. Senang banget hari ini gue kedatangan sahabat dan juga mentor dalam hidup gue. Ya, bisa dibilang ini adalah sosok gaib. Ya, nyata sih, walaupun emang gaib. Tapi sesungguhnya dia nyata. Dia yang membawa gue ke dalam kehidupan dunia entertainment. Sunarji Kalsumbahri. Waduh, jembatan. Ada kan ya? Ada. Sutarji Kalsumbahri. Puisinya Kalau dia bagus anak banget. sastra mah tahu nih si Narji nih. Jago Gua anak sastra di kampus ekonomi, nih. anak Oh, iya. ekonomi. Anak ekonomi tapi pecinta sastra. Karya-karya sastra dia kenal semua. Sehingga dialah yang membentuk Cagur dan juga akhirnya Narji ngajak gua ke Cagur dan dia ngeluarin gua dari Cagur dan dia juga keluar dari Cagur. Gimana ceritanya itu, Bang? Biar gua ngerasain. Iya. Gimana rasanya keluar. Gue tuh orangnya punya empati, tuh. Gimana rasanya lu keluar, gue pengen ngerasain juga. Ya. Apa sih yang dirasain Bedu selama ini? Gue udah ngerasain, tuh ternyata. Aja deh. Rasanya gimana, Bang? Rasanya Perih-perih gimana gitu ya? pokoknya rasanya seperti angin puncak gitu. Sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Tapi sebenarnya ya, The Team ini ada diferensiasi. Ada perbedaan keluarnya Narji dari Cagur dan keluarnya Bedu dari Cagur. Yeah. Kalau Bedu dihengkangkan, kalau Bedu tuh dikeluarkan bisa dibilang dari Cagur. Nah kalau Narji dengar Narji yang mengundurkan diri dari Cagur, berarti dia udah sekuat itu. Cagur yang membesarkan dia mundur dari Cagur. Padahal Cagur dia yang buat, Cagur dia namanya dia membentuk, kok dia keluar, kok bisul gitu loh Ji. Saya bukan bisul, ini jatuhnya arah tumor. Oh, jangan kami. Kok bisa lu Ji keluar dari Cagur padahal dulu kalau tahu nggak ya, kalau Ahmad Dhani Dewa Ahmad Dhani. Dulu itu Cagur Narji Cagur. Kok bisa nggak ada gitu loh. Itu hidup dinamis. Jangan pusing. Hidup itu mah lagunya. Hidup jangan gara-gara gue bikin lagu itu tuh 2 mata kuliah gue ngulang. Oh, iya? Gue bolak-balik kata-katanya apa ya? Karena waktu itu gue lagi mikirin kata tren pada saat itu apa kan. Akhirnya kan chatting. Sebuah judul lagu itu kan rimanya harus sesuai. Gue sampai mikirin tuh, inget banget mata kuliah gue waktu itu pengantar ekonomi makro. Gue sampai nggak lulus gara-gara gue pada saat kuliah gue mikirin, oh iya hidup jangan diambil pusing karena gue ngambilnya tuh chatting, canda itu penting gitu kan. Maksudnya biar enak deh ing semua gitu kan. Nah itu gue mikirin gitu 2 kali 45 menit kita jam 1, 2, 4 SKS kan. Jam kuliah. Akhirnya dapat lagu itu gue setor ke lo sama Denny kan. Iya. Tuh gue udah dapet syairnya. Nadanya ntar gini. Minta sama Mas Okto, senior kita bawa ke Ade Putra. Akhirnya jadi lagu itu kan. Kalau lo tanya soal keluar, nanti lebih lengkapnya di channel baru gua Abang Narji. Sip, betul. Bakal gue jelasin di sana kenapa gua harus keluar. Oke. Tapi sebagai kisi-kisinya, Sikat aja. sebagai kisi-kisinya gini, Dok. Jika di satu rumah ada pertanyaan kita tidak pernah dijawab, kita harus mencari jawaban itu di luar rumah. Nah, pertanyaan itu apakah masalahnya ada di dalam rumah atau di luar rumah? Pertanyaan itu ada di dalam rumah dan nggak pernah terjawab. Kenapa harus mencari jawaban di luar rumah kalau pertanyaan berasal dari rumah? Ya karena Apakah di luar rumah mampu memberikan jawaban? Karena orang penghuni rumah itu tidak memberikan jawaban kepada gue dari pertanyaan-pertanyaan gue. Akhirnya gue harus cabut dari rumah itu. Apakah Anda mendapatkan jawaban di luar rumah itu? Meskipun akhirnya belum juga mendapatkan, tapi pada akhirnya gue mencari jawaban itu sendiri. Karena seperti kata Ebit GAD, ada syairnya selalu gue ingat. Apakah ada bedanya antara dia menunggu dengan mengejar bayang-bayang? Sama-sama kosong. Sama-sama tidak ada hasilnya. Nah, di situ gue selalu berprinsip. Gue diem di situ, berarti gue diam menunggu. Oke. Di luar, gue mengejar bayang-bayang. Nah, pada akhirnya di sini gue dapat kesimpulan bahwa yang gue di luar pun sekarang jawaban itu belum ketemu, dan waktu saat gue di dalam pun jawaban itu nggak pernah ketemu karena lebih baik gue di luar, karena paling tidak mengejar bayang-bayang itu ada energi yang gue keluarkan. Ada pergerakan. Karena hidup adalah sebuah pergerakan. Move. Hidup adalah bergerak. Karena banyak yang gue tanyain kok. Yang personil ini boleh
melakukan ini, gua nggak boleh. Yang ini boleh mengambil acara ini, Yang ini nggak boleh. gua nggak. Ah, Pertanyaan itu berulang-ulang gue tanya kepada sang manajer, iya. tidak pernah terjawab. Ya maaf, meskipun pada saat ini ya yang bersangkutan udah nggak ada ya. Nggak ada. Kita doakan semua. Saya udah ikhlas secara Saya hati. juga waktu pada saat itu pada saat beliau sakit saya besuk. Sama. Saya juga ya itu kan kesalahan sebuah kinerja ya. Kinerja pada saat itu, cuma Bukan pada personal ya. bukan pada personal, tapi ya nanti lebih lengkapnya di channel YouTube gua. Apa channel YouTube-nya? Abang Narji. Abang Narji. Tapi permasalahannya itu doang sih gua kasih Ya. kisi-kisinya. Karena ini juga Bedu pernah mengalami dalam sejarah hidup gue. Pada saat itu gue selalu bertanya di dalam rumah itu, rumah ini cagur ya. Iya. Kok bisa begitu? Salah saya apa? Yang What's ini. wrong with this? Yeah. In this Tapi house. ntar detailnya ada di channel Oke, gue. Tapi oke. masalahnya itu doang sih. Pertanyaan itu tidak pernah terjawab oleh manajemen pusat pada saat itu. Oke. Akhirnya gue harus mencari jawaban itu di luar. Dan sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Belum ketemu Oke. jawabannya. Lu masih penasaran dengan jawabannya atau memang lu sudah mencukupkan untuk tidak perlu mencari jawaban lagi? Nggak perlu. Ternyata Oke. memang gue simpulkan ada penyair besar juga bilang di dunia ini kadang-kadang keadilan tidak akan pernah ketemu. Di dunia ini juga kadang-kadang ada satu tanya yang tidak akan terjawab. Oke. Ya gue menggunakan prinsip itu, ya udahlah. Mungkin ini adalah pertanyaan yang nggak bisa gue jawab sendiri. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Dan lu kalau netizen pada penasaran, Narji suka begini, Narji suka begitu. Jawabannya sendiri gue nggak tahu. Kenapa sampai gue itu pertanyaan gue nggak pernah dijawab sama manajemen pada saat itu. Apakah Narji telah mempunyai jawaban sendiri sehingga Narji akhirnya memutuskan untuk keluar dari Cagur? Kalau Narji tidak punya jawaban, mungkin tadi bisa jadi itu alasannya ya sama-sama kosong ya. Tapi apakah karena Narji sudah punya jawaban sendiri, menyimpulkan sendiri seolah-olah inilah jawabannya sehingga Narji memutuskan untuk keluar dari Cagur? Apa sampai sekarang belum punya jawaban atau memang sudah punya jawaban sebenarnya? Iya, jawabannya sih itu. Pertanyaan kalau orang nanya kenapa keluar dari Cagur, jawaban gue gitu. Ada sesuatu yang boleh dilakukan oleh personil lain, tapi gue nggak boleh melakukan. Nah itu. Ada satu acara yang boleh diambil sama Yang lain, gue nggak boleh. nggak boleh. Ada kalanya gue tuh harus tidak mengambil sebuah acara karena yang lain nggak ikut. Oke. Tapi pertanyaan itu gue selalu tanya, kok Bisa. bisa? Dan itu nggak pernah terjawab. Oke. Nanti jawabannya lihat di Abang Narji channel ya. Abang Narji channel. Nah sekarang gue mau nanya sama Narji. Ji, sejujurnya Cagur sudah membesarkan kita. Iya. Cagur juga telah mengeluarkan kita. Entah lu yang keluar atau entah gue yang dikeluarin. Sesungguhnya lu kangen gak sih sama Cagur, Ji? Gue mungkin kalau ditanya kangen secara profesional atau begini, kita masing-masing udah profesional. Iya. Tapi gue kangen hidup itu proses. Iya, iya. Gue kan selalu berpikir bahwa yang indah dalam hidup itu bukan hasil tapi proses. Proses penuju. Yang gue bayangin sekarang itu bukan Bedu dengan keadaan sekarang. Dulu bagaimana sih kita harus bersusah payah, tidur kita cuma 3 jam 4 jam. Naik angkot. Denny sambil bikin skripsi harus bikin naskah, gue juga begitu. Terus dan perjuangan itu udah ada hasil. Begitu udah ada hasil kan, maksudnya gue apakah hasil itu begitu aja? Enggak, gue tuh maksudnya ada proses lagi. Yang gue kangen tuh prosesnya, artinya gue ikut digabung dimanapun juga tidak mengalami lagi proses seperti yang dilakukan sama Cagur. Nah, Bedu dari yang kita tahu lah, Bedu di Kampung Cerewet, Duren Jaya, gua Bekasi. Duren Jaya, gua di Pamulang deket Gaplek, Denny ada di daerah Kalisari. Pindah. Kita tuh harus bagaimana membagi waktu antara kebutuhan keluarga, kebutuhan grup, kebutuhan kuliah, kebutuhan masa depan. Tapi semuanya kita bisa atasin bareng-bareng. Itu proses yang mahal, Gue tuh kangen proses. Seandainya kita berproses kembali untuk melakukan sebuah karya, apakah Narji mau dan bisa meluangkan waktu, tenaga dan atau hati untuk bisa berada dalam sebuah proses yang sama lagi? Intinya entah itu mau namanya Cagur kayak entah itu namanya apa, bersama Denny sama Bedu
sama Wendy gitu, sama Sabto. sama Sabto mungkin. Karena juga nggak lepas perjuangan ini dari Sabto ya. Iya. Bagaimana kita manjat Kesuksesan ini. manjat pagar Ragunan itu untuk latihan di dalam Ragunan karena kita nggak bisa beli tiket. Ya Allah. Untuk bikin naskah lomba lawak tahun 97 itu Sabto itu terbiasa jualan es di dalam Ragunan ya. Ragunan. Dia tahu mana tembok-tembok yang bisa kita Dipanjat. Untung aja nggak salah, gue takutnya begitu manjat ke kandang macan gitu kan. Lah, kenapa Narji nggak pakai koneksi orang dalam? Katanya Narji punya kenalan orang dalam di Ragunan. Ya, lu kan lagi berhenti di situ lagi sakit. Kan saya orang hutan bukan orang dalam. Ya akhirnya kalau ditanya, lu nanya ingin berproses lagi, kayaknya sekarang prosesnya mungkin udah tidak sepahit Se-energik dulu. dulu ya. Energi yang kita keluarkan juga tidak akan seperti itu. Betul. Karena tingkat sosial kehidupan orang itu akan merubah juga. Cara berprosesnya. Cara berprosesnya udah beda sekarang. Iya. Segala macam kemudahan itu juga akan mempengaruhi sama apa sih? Mempengaruhi sebuah proses. Mempengaruhi juga struggle-nya Keputusan. orang itu. Oh, iya. Keikhlasan seorang Iya, itu iya. beda, pasti beda. Kalau dulu orang mungkin karena dia memang punya passion yang kuat, terus cita-citanya yang sama, visi misinya sama, dia bisa meluangkan waktunya 100% ya kan? Sekarang juga kan mungkin si Bedu dengan kondisi seperti udah rumah seperti ini, pikiran lu udah bukan lagi gue fokus ke lawak, gue harus punya usaha lain, gue harus begini lain. Iya, Jadi gitu otaknya udah pecah-pecah. Iya. Mungkin yang kita pikirin sekarang itu bukan lagi menuju pada suatu profesi, tapi bagaimana udah ngembangin profesi. Iya. Jadi mungkin kalau digabungin lagi juga yang ada bukan lagi perjuangan, Iya, cuma secara etalase dilihat. Iya, betul. Jelas lah. Jadi artinya prosesnya akan sangat jauh berbeda ketika kita berkumpul kembali. Tidak se-energik dulu ya. Karena masing-masing juga udah punya kesibukan, masing-masing udah punya, ya istilahnya bisa dibilang sudah punya kedudukan. Iya. Ya kan, Narji dengan Narji yang seperti ini, Denny dengan Denny yang seperti ini, Wendy, Sabto, Bedu ya. Jadi kalaupun digabungkan lagi juga, wah sudah harus dikosongin dulu semuanya. Harus Narji bukan Narji yang sekarang, Denny bukan Denny yang sekarang. Kalau mau Denny, Narji, Bedu yang dulu, Wendy yang dulu, Sabto yang dulu, baru bisa. Sabtonya juga nggak akan minder jadinya jatuhnya gitu Dan ya. itu juga satunya lagi apa? Orang yang pengen nyatuin itu juga harus berpikir bagaimana lu berjuang kerasnya untuk menyatukan kita bertiga deh. Nah itu baru bisa berempat berlima lah. Iya. Maksudnya karena itulah perjuangan beratnya yang gua rasain dulu, bagaimana Ya. kita sampai di posisi sekarang. Oke. Dan dengar-dengar juga nih Dutim dan Beras Bedu garis keras bahwa Sunarji alias Encun ini sekarang sudah menjadi konsultan politik. Banyak calon-calon yang datang ke dia untuk konsultasi bagaimana nih saya, bahkan direbutkan oleh 3 pasangan calon. Saya dengar langsung ya, rumor dari luar ya, bahwa Narji itu didatengin 3 pasang calon di Pilkada Tangsel ini untuk meminta dukungan atau sebuah konsultasi aja, kita nggak tahu. Dan akhirnya dengar kabar lagi karena Narji banyak dicari oleh pasangan-pasangan bakal calon wali kota di pilkada ini, Narji akan menyalonkan diri di tahun berikutnya. Is that true? Is that true? Yeah. Bener nggak? Tuh. Hidup itu dinamis, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Iya. Gua nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Itu tergantung sesuatu bisa berubah. Oke. Apalagi di dunia politik. Nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Ya. Tapi keinginan adakah? Kalau rasa ingin, itu pasti ada ingin, karena keinginan itu gue bukan untuk berambisi untuk menjadi orang nomor 1, nomor 2. Apa? Banyak yang gue pengen itu, warga Tangsel itu keluhannya masih banyak yang belum terakomodir dengan yang ada sekarang. Bisa dibilang belum banyak yang sejahtera lah gitu. Kalau sejahtera, Tangsel udah sejahtera tuh. Sejahtera ya? Di Tangsel itu. Tangsel tuh miskinnya sedikit kalau nggak salah ya? Di Tangsel itu, lu bekas minuman bekas aja jadi duit tuh. Kalau kita ke daerah kayak tempat mertua gue di Pekalongan segala macem, singkong aja belum tentu jadi duit. Iya. Tapi di sini koran bekas semua. Asal badan kita mau gerak keluar dari rumah itu rezeki. Loh, Di Tangsel. Kalau lu tanya kenapa gue ada motivasi ke arah sana juga, maksudnya gue kita udah maju, tapi belum rata. Karena gue tuh Tangsel belum berdiri, gue udah tinggal di sini. Gimana kalau tahun depan kita bergabung Beji?
Bedu dan Narji. Beji. Kagak enak banget itu kalau itu nyalonnya di Depok. Pasangan Narbe. Benar. Itu lebih Bedu bagus. Narji. Bedu Narji. Wih, ya Allah. Doakan. Itu lebih keren itu. Nih ya. Filosofisnya bagus. Pasangan siapa? Benar. Bedu Narji. Inilah calon pasangan yang wali murid. sebenar-benarnya. Ji, ini dicatat nih. Ini warga Tangsel yang nonton ini pasti banyak yang berdoakan. Karena jujur ya Ji ya, gue kalaupun ada kesempatan, gue siap menjadi wakil lo jadi ketua. Gue akan mensejahterakan rakyat. Ini di kampung-kampung gue nih, udah siap dukung gue. Nih kampung gunung nih semua nih, gue RW 11, RW berapa udah siap. Ya. Lo tinggal di kampung lo, kita jalan, kita sejahterakan warga-warga Tangerang Selatan. Oke. Bisa nggak lo? Kalimat lu keren juga tuh, membuat netizen Tangerang Selatan akan semakin penasaran sama kita, ya. Kalimat lu bener, Du. Saya ya, Ji, kalau emang saya diberikan kesempatan, saya janji ini ya, warga Tangerang Selatan, saya akan sepenuhnya hadir untuk Anda. Wah. Hidup Bedu. Benar. Caleg dan Jangan caleg, langsung aja kita wali kota. Oke. Anda wali kota, saya wakilnya. Dan sekarang kita sedang latihan dulu jadi wali murid. Karena anak kita masih pada sekolah. Ingat, dulu Cagur belum punya program, saya tulis Cagur Show. Punya program TV. Sekarang Anda percaya dicatat. nggak? Anda percaya nggak kalau Anda bakal jadi wali kota berikutnya? Ya minimal saya wakilnya, kalau nggak jadi staff dah. Lu jangan ngerendah gitu dong lu. Tapi ntar belajar dari pengalaman lu. Apa tuh pengalaman? Di Cagur lu dikeluarin, ntar pas udah jalan jadi pasangan lu gua keluarin. Maksud gue jadi wakil dikeluarin. Itu mah jahat, Ji, itu mah namanya. Ya enggak, ntar nggak lama gua keluar. Jangan dong. Waktu gue pimpin Tangsel sendirian, gue kan nggak tahu dari Tangsel. Baru-baru aja gue tahu dari Tangsel nih. Iya, mudah-mudahan aja kalimat ucapan adalah doa. Dan semoga ini adalah doa tulus, ucapan ikhlas dari Sang Bedu. Iya. Bisa mengantarkan pasangan benar. Bedu Ya. dan Narji. Benar-benar Nekat ya. Dia benar-benar gila tuh orang. Nggak ada istilah kata nekat, nggak ada istilah gila. Kita nggak pernah tahu dulu Pak Jokowi berdiri depan Bu Mega, nggak ada pernah tahu. Sekarang jadi presiden. Iya. Ya kan? Lu ngurusin Ibu Airin berapa lama? Kita nggak pernah tahu besok Narji. Iya kan? Iya. Bisa juga ya. Udahlah, percayalah apa yang dikatakan Bedu. Saya akan doakan, ya Allah. 5 menit lagi di rumah lu, gue gila kayaknya deh. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Semoga ke depan Bedu dan Narji akan memimpin kota Tangerang Selatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Narji sudah hadir di channel Bedu Kanal TV. Sampai jumpa di Bedu Kanal TV dan Abang Narji Channel. TV hayalan tertinggi. Benar. Bedu Narji siap memimpin Tangerang Selatan.